Ini momen yang sebetulnya cukup sulit kami menentukan waktunya ya, karena beberapa periode sebelumnya itu semua memiliki pekerjaan dan kegiatan masing-masing ya. Kita ingin melaksanakan dari Kemenak juga banyak kegiatan, Bapak Ibu yang di lapangan juga banyak kegiatan ya. Jadi beberapa waktu memang kita mundur, ya ini harus segera juga dipertemukan karena sudah akan memasuki masa akhir dari tahun ini ya. Dan kami sampaikan juga Pak Amson, jadi alhamdulillah sampai dengan minggu kemarin itu berarti tanggal berapa 13 ya hari Jumat lalu. Jadi kami sudah memberikan santunan dari pekerja sosial keagamaan ini sejumlah 45 orang dari Januari sampai Desember Pak Amson. Jadi dari 45 itu kami berikan santunan sebesar 1,8 miliar. Ya, artinya apa? Bahwa kami dalam menyampaikan program ini, jadi bukan hanya terkait dengan paparan-paparan ya, tapi kami sudah ke tataran implementasi ya. Jadi implementasi ini kan yang sangat penting ya untuk Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang mengikuti program ini itu mengikuti program apa ya, istilahnya tabungan warisan kalau menurut saya gitu ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu atau yang mengalami resiko itu dengan mengiur hanya 10.000 atau 11.000 untuk mendapatkan santunan 42 juta itu kan cukup lama. Artinya dengan menabung saja dengan sisa usia kita nggak sampai juga segitu. Dan bukan hanya masalah itu, bagaimana ahli waris kita ke depannya itu pertama terlindungi secara penghasilan, kemudian yang kedua anak-anak pendidikan juga tidak putus. Jadi dari 1,8 miliar itu ada sebagiannya itu bagian dari anak-anak pendidikan untuk beasiswa. Jadi ada beasiswa yang kemarin sudah kami berikan juga di tingkat SD sampai nanti kuliah. Nah kebetulan kemarin kami Pak di Semarang, ini semalam kami baru pulang juga jam 10 malam itu monef juga Pak, monef dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK dan juga dari Sekda Provinsi ya, dan satu lagi dari KSP, dari Kantor Staf Presiden. Jadi saran dari mereka terkait dengan program BPJS ini adalah memastikan anaknya yang mendapat beasiswa itu betul-betul dilaksanakan, apalagi yang sudah memasuki setiap tahapan gitu ya. Jadi yang sekarang nih di teman-teman ustadz-ustadz yang kemarin mengalami risiko kemudian ahli warisnya mendapatkan beasiswa itu nanti kita pantau ya. Jadi sekarang SD, nanti SMP kita pantau SMP benar ya, kemudian nanti SMA juga gitu, sampai memastikan kuliah itu juga dilakukan gitu. Nah oleh karenanya program ini sangat penting ya, bukan hanya berkaitan dengan 11.000-nya ya, tapi bagaimana manfaat yang bisa didapatkan untuk ahli waris ke depan ya. Oleh karena jangan terlalu, biasanya kan kalau ada program nambah iuran 11.000 Pak, nggak ada iuran 11.000 mendapatkan manfaat yang besar. Silakan Bapak Ibu cek ya, kalau ada silakan lapor ke saya, nanti tak laporkan Pak Presiden. Pak Presiden ini masih ada nih yang ada iuran kecil tapi manfaatnya lebih besar gitu ya. Saya nggak ada ya. Nah, karena ini program pemerintah ya, program pemerintah itu harus kita laksanakan ya. Karena nggak ada yang nggak baik, itu baik sekali ya, baik sekali. Kami juga berkomitmen ya, bukan hanya kami bekerja untuk melakukan pekerjaan kami semata, sosialisasi kemudian menyerahkan, tidak ya. Jadi program ini program akhirat ya. Kalau kami selalu begitu, dari tingkat direksi sampai office boy kami selalu menekankan itu. Jadi program BPJS ini program yang baik dan kami bekerja itu sesuai dengan iman etika kita ya. Ini yang pertama kita tuh iman. Iman salah satunya itu. Gitu. Jadi salah satu nilai budaya kita yang pertama adalah iman. Nah iman salah satunya kita harus meyakini ya bahwa Sang Pencipta Allah SWT ya, dan semesta alam ini memberikan kita kemampuan untuk kita sama-sama membantu sesama. Oleh karenanya bagian dari program pemerintah ini, mari sama-sama kita sambut ya.
Di tengah kesulitan Bapak Ibu sekalian, kita bisa sharing nanti ya. Kira-kira titik apa yang nanti bisa mengurai kesulitan Bapak Ibu sekalian sebagai koordinator ya, dan juga memberikan kesadaran untuk seluruh lembaga dan beberapa ustadz-ustadz ya. Mereka memang berat untuk mengiur. Bahkan ada kemarin infonya, saya keluar aja lah. Ini memberatkan. 11.000 nggak ada memberatkan lah. Karena kalau niatnya itu kembali kepada memberikan hak waris kepada ahli waris kita. Karena nggak ada yang bisa kita berikan. Coba Bapak Ibu bayangkan, hanya mendapatkan insentif kecil Pak, nggak dapat apa-apa. Selain kita mendapatkan barokahnya para kiai, para ustadz ini kan gitu. Jadi saya ceritain pesan-pesan Pak di muson ini kan mereka nggak ada yang sampai 1 juta, nggak ada. Kecil kan 300, 400, tapi berkahnya luar biasa. Bahkan orang-orang yang bekerja pada umumnya dengan gaji lebih dari itu pun nggak cukup gitu. Tapi para ustadz ini jadi saya tuh ada apa ya, miris ya, dan sadar diri ya, jadi introspeksi. Ini mereka jalan ke tempat yang cukup jauh mengajar, murid ini kadang-kadang ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi ikhlas semuanya. Saya rasa itu ya. Ini yang mesti kita tekankan untuk diri kita dan juga beberapa lembaga-lembaga kita. Silakan nanti kita diskusi ya. Kalau saya harapannya semua itu bisa terlindungi ya. Jadi kalau ada beberapa lembaga yang meminta untuk mengundurkan diri, ini sangat disayangkan. Jadi kita sayang keluarga, kita kan bekerja untuk keluarga juga ya. Jadi tidak ada penghasilan lebih yang kita dapatkan selain memberikan manfaat untuk keluarga kita ke depan. Ya. Jadi dari beberapa ustadz-ustadz yang kemarin mengalami musibah ya, dan kami sudah berikan secara langsung, kelihatan dan nggak kelihatan Pak. Kalau kelihatan biasanya kita datang dokumentasi terus kita publikasi, itu satu bagian untuk kita memberikan pertanggungjawaban Pak ya. Tapi kita tidak seperti itu ya. Kita biasanya transfer pada masuk baru kita simbolis. Nggak ada, kita itu belum transfer simbolis, nggak ada. Silakan ditanyakan ya. Kemarin kami memberikan atau meminta testimoni dari beberapa, ya itu pun sudah lama, mungkin sudah 1 bulan yang lalu sudah kita berikan. Kemudian ada permintaan untuk testimoni ya, mungkin dari Sedan kemarin masih dari Bang Sedan yang masalah. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari sama-sama kita menangkap kesempatan-kesempatan baik ini, baik pada diri kita sendiri sebagai pokoknya koordinator ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita, saudara kita, mereka semakin memberikan kemudahan juga ya untuk yang lainnya, dan juga kesadaran pribadi untuk bagaimana menangkap peluang-peluang kebaikan ini baik untuk diri maupun lembaganya. Nah, terima kasih Gus Ulum ya, mungkin untuk yang konfes nggak mohon izinnya Pak. Bisa lebih yang konfes itu agak unik sih ya, dibagikan Madrid dan detektif ya, agak unik. Tapi ya dengan keunikan itu bagian dari barokah kita semua ya. Amin. Sebagai apa ya, kalau saya bilang itu ya nggak ada nilainya lah ya. Jadi memang kalau nggak ada nilainya berarti tinggi sekali nilainya ya. Demikian mungkin dari kami, terima kasih, semoga ini bisa berjalan baik. Setelah itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Angga ya, yang akan menjelaskan mungkin beberapa poin-poin ya yang nanti perlu kita tangkap ya, apa-apa saja. Mungkin dari koordinator juga ada yang baru, ada yang lama gitu ya. Nanti silakan saja ditanyakan. Jadi kita sini lebih banyak diskusi ya, kalau saya harapkan seperti itu. Jadi kendala-kendala dan lain sebagainya. Kalau kemarin tuh ada usulan, jangan monitoring di tempat tertutup, sekali-kali di outdoor gitu. Outdoor apa ya Bu? Apa kita adakan program ziarah? Ziarah bersama, cocok nggak? Cocok ya. Nah, itu. Jadi saya tuh sepanjang perjalanan kemarin memikirkan apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk koordinator ini. Kalau uang pasti kecil kan gitu ya. Kalau uang kecil. Tapi apapun itu, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau kami juga ada kekurangan ya, karena kami juga berusaha untuk bagaimana cepat ya.
Pokoknya kalau ada info, oh ada musibah, kita cepat. Ya. Hanya tadi kendala-kendala yang kami sampaikan, yang pertama misalnya yang istrinya kehilangan suami, nah ini agak lama ya. Tapi kalau istrinya terus suaminya itu cepat sekali. Gitu. Tapi biasanya ada pengajian-pengajian lanjutan, kami biasanya mengingatkan ya. Bapak Ibu, ini kan Bapak ada pengajian, ada yang 7 hari, ada 40 hari, nanti ada mungkin sampai 100 hari, itu kan perlu biaya. Kami sih bisa cepat ya. Jadi sehari itu Bapak Ibu ada resiko, mungkin seminggu dilengkapi atau 2 hari itu dilengkapi, kami dalam 1 minggu itu bisa mencairkan. Itu kami komitmen itu. Gitu. Jadi tidak ada yang sulit untuk kita memberikan karena uangnya banyak, Bapak Ibu ngiur ya. Walaupun secara iuran dengan yang kami bayarkan itu nggak sebanding. Nggak sebanding. Karena ada BDP-nya. BDP-nya itu nggak ngejar-ngejar juga susah ya. Karena pastinya musibah kan kita nggak tahu ya. Nah inilah pentingnya untuk kita sama-sama nanti menyadarkan ya untuk teman-teman kita semua. Jadi di tengah kesulitan hidup yang sekarang ini kita dapatkan ya, ketidakpastian apapun yang mudah-mudahan bisa memudahkan karena keberkahan Bapak Ibu sekalian. Demikian.